Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dalam indahnya Ramadan dan kali ini bersama Universitas Andalas. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, di lokasi kita hari ini sudah hadir Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Wery Darta Taifur, serta wakil dari Rektor 3 Universitas Andalas, Profesor Dr. Haji Nofesor Jamarun MS, dan Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Helmi MSC, serta para dekan fakultas di lingkungan Universitas Andalas, para dosen di lingkungan Universitas Andalas, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Andalas. Dan pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, untuk tausiah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Irwan Pritno PSI dengan tema saling memaafkan. Dan pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan tausiah dari Bapak Irwan. Kepada Bapak Irwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pertama kali mengawali tausiah ini dengan selalu mengajak kita semua untuk memuja dan memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan iman, Islam, kenikmatan persaudaraan, dan hari ini berkumpul di sini di helipadnya Rektorat Unan karena izin Allah, sehat walafiat dengan kekuatan yang Allah berikan, kita syukuri, dan juga banyak hal yang lain yang kita syukuri. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pak Rektor yang saya hormati, para pembantu rektor, dan juga para dekan-dekan serta dosen dan juga ananda mahasiswa yang hadir yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini mengenai saling memaafkan. Jadi sebetulnya keadaan kita dalam kehidupan sehari-hari pasti akan bertemu dengan suatu masalah antar manusia. Kalau kita yang di rumah, mungkin dengan istri, dengan suami, atau dengan anak, atau antara kakak adik kita di rumah, itu mungkin ada sesuatu yang membuat kita marah, membuat kita tidak suka, tidak senang. Akhirnya kita nggak sapa menyapa. Di kampus kita ketemu teman-teman, mungkin juga ada berebut sesuatu, keinginan yang berbeda, kemauan yang juga tidak bisa ketemu, akhirnya muncul konflik, akhirnya juga jadi pikiran buat kita. Dan kemudian pikiran yang disebabkan karena konflik, karena pergaulan, karena hubungan kita di keluarga, di masyarakat, bisa menjadikan pikiran buat kita, dan akhirnya pikiran itu dibawa ke rumah. Sampai tidur pun gak enak, makan pun tidak enak, kemudian bekerja pun tidak enak, tidak konsentrasi, belajar pasti tidak fokus, karena pikiran tadi. Jadi sebetulnya, kejadian yang tadi saya sebutkan itu, coba kalau saya tanya kepada para mahasiswi ini, kalau konflik sama teman wajar apa tidak? Wajar. Ini berarti yang menjawab nih manusia semua. Kalau ada yang bilang enggak, nah itu malaikat itu. Ya. Karena manusia diberikan nafsu selain akal, sehingga muncul perbedaan.
Tapi yang dilarang itu bukannya bermusuhan. Bermusuhan boleh, cuma nggak boleh lama-lama karena akibat dari sesuatu yang sifatnya lumrah. Innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Itu ada kata-kata islah, segera perbaiki kalau ada selisih. Nah, itu caranya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, pikiran yang ada pada kita berkaitan dengan masalah yang kita hadapi dalam pergaulan hubungan. Pikiran itu, saya tanya kepada mahasiswa, pikiran yang tadi sebabnya karena konflik, karena tidak cocok dengan teman dan sebagainya, pikiran itu menyusahkan atau menyenangkan? Jawabnya apa? Manusia juga alhamdulillah yang jawab ya. Menyusahkan. Jadi pikiran itu menyusahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kenapa ada di antara kita memelihara pikiran yang menyusahkan itu? Betul? Dipelihara. Apa contoh dipelihara? Nggak mau memaafkan, nggak mau menyapa lagi, nggak mau menegur, diem-dieman. Kalau ketemu di kampus ada teman depan sana yang kita nggak sukai, kita lagi ada konflik, mengelak. Di kelas kita jauh-jauhan, satu asrama kita nggak sapa-sapaan. Enak begitu? Nggak enak. Kok kenapa? Di antara kita masih ada yang memelihara sesuatu yang tidak enak itu. Jadi kalau begitu, siapakah yang membuat kita susah? Orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Wah, anaknya Pak Rektor nih pinter-pinter semua ini. Jawabannya 100 semuanya. Jadi diri sendiri. Cuman kalau ditanya, dipraktekan, mungkin ada di antara teman-teman kita dengan kita sendiri di sini, ada yang terganjal dalam hati kita sesuatu yang gak enak. Ini kalau tadi tanyanya mahasiswi ke mahasiswa, tanya ke ibu dan bapak yang sudah berkeluarga. Tanya ke bapak dulu deh, Pak, kalau di rumah enggak cocok atau konflik dengan istri, enak enggak Pak? Pak Rektor? Mewakili semua jajaran para dosen, sangat tidak enak. Ya, kalau ibu juga Bu ya. Tapi kenapa banyak cerita yang datang ke kami ya, dan juga ke konsultan, ke konselor, dan juga apa tuh kalau di agama ke pengadilan berkaitan dengan keluarga suami istri, nggak sapa-sapaan, bahkan mau cerai. Dia nggak sabar, padahal hubungan suami istri itu wajar saja kalau ada konflik. Kenapa? Tidak dia delete. Delete itu dia hapus dalam pikiran dia, memori dia, sesuatu yang menjadi penyebab pikiran dia, yang akhirnya dia tidak sapa-sapaan dengan suami istri, dengan teman-teman. Jadi mendelete. Nah, bagaimana cara mendelete itu? Memaafkan. Cuman kadang-kadang kan gengsi mau memaafkan. Suami istri satu kamar, satu kasur, tapi karena nggak sapa-sapaan, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, berpunggung-punggungan. Saya bisa tebak anak-anak muda, bapak pikirannya apa, ibu pikirannya apa pada waktu itu. Onde bilolo ka mengece kok. Bilolo ka bertamu kok. Alas sekian hari ndak bertamu. Tapi biasanya ibu-ibu laki-laki yang nggak tahan Bu. Ibu bertahan dikit aja pasti laki-laki akan duluan nyapa itu ya. Tapi oleh Rasulullah disuruh kita nggak boleh lewat 3 hari. Harus segera menyapa. Jadi kita maafkan segera. Kita delete segera. Jangan kemudian kita pelihara sesuatu yang membuat kita susah. Ngapain sih kita mau cari susah? Ngapain pula kita gengsi? Minta maaf duluan, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas. Allahu yuhibbu muhsinin. Bersegeralah minta ampunan kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi, dan persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Nah, jawabannya orang yang berinfak dalam keadaan susah dan senang. Jadi berinfak Bapak Ibu termasuk mahasiswa, jangan nunggu kaya. Berinfak tuh kasih aja. Berapa yang ada duit kasih. Pak, amu dah ado pitil ya Pak, bara ado 5.000, 10.000, agih 500. Itu merangsang Allah memberikan rezeki yang banyak 700 kali. Dalam Al-Quran disebutkan, satu kita infakkan 7 cabang dapat, 1 cabang 100, 7 kali kita akan dapat. Nah, itu orang yang berinfak. Nah, kemudian berikutnya apa? Orang yang bisa menahan marah. Rasulullah juga ditanya, Rasulullah, ausini oleh sahabat, kata Rasulullah, tagdab. Jangan cepat marah, berkali-kali, 3 kali ditanya, jawabnya sama juga. Nah, berikutnya, orang yang memaafkan. Jadi orang memaafkan itu penting sekali. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, wal ya'fu juga memaafkan. Kemudian wa ya'fu juga memaafkan. Kata-kata itu ada dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam hadis Nabi, kata hilm, kata anatun, 2 sifat yang dicintai oleh Allah, yang lembut, yang memaafkan, yang tidak tergesa-gesa. Banyak sekali dari Quran, dari hadis yang menyuruh kita untuk memaafkan dan saling memaafkan. Nah, cuman kita kalau lagi begitu, enggak ada maaf bagimu. Nah, kan apa tuh? Pak James Heliwar nyanyi itu ya. Ini Pak James ini penyanyi nih. Jangan tidak ada maaf bagimu. Halo, kata-kata itu untuk awak. Tidak boleh kata itu diungkapkan. Ada maaf bagimu. Allah saja memberikan maaf pada kita, apalagi kita manusia. Kenapa kita gengsi? Kenapa kita tidak mau? Kenapa begitu? Adalah sesuatu yang memelihara masalah dalam pikiran kita, dan pikiran itu membuat kita makan tidak enak, tidur tidak enak, belajar tidak konsentrasi, semuanya berantakan. Kita yang buat pikiran sendiri karena kita tidak memaafkan. Tapi kalau kita memakan, delete, habis semuanya. Plong, hati kita tenang, tidur enak, makan enak, semua enak. Kenapa? Plong. Ditanya lagi, maafkan enggak? Tunggu hari raya lu. Dia taunya maafkan pas hari raya. Jadi setahun sekali. Iya bantu itu. Awak saling memaafkan setahun sekali seleh. Nunggu hari raya besok kah? Betul, dalam hari raya itu saling memaafkan. Apa konteksnya? Bukan berarti kita nunggu setahun sekali kita baru saling memaafkan. Karena konteksnya kita setelah 1 bulan penuh berpuasa menjadi orang yang bertakwa, dan takwa itu adalah orang yang fitrah dan disebut dengan Idul Fitri pada 1 Syawal. Dan orang fitrah itu orang yang suci dan bersih seperti semula jadinya dia diciptakan oleh Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Begitu kata Rasulullah, fitrah. Dan fitrah itu adalah orang yang tanpa dosa. Dan tanpa dosa, tanpa kesalahan, bersih, suci itu diantaranya adalah karena dia saling memaafkan. Tidak ada yang membebani pikiran dia untuk kemudian membuat dia masalah. Jadi saling memaafkan itu perlu dan wajib kita lakukan, dan tidak perlu gengsi-gengsian, dan tidak perlu tunggu-tungguan. Berebutlah kita minta maaf. Ndak inyo yang salah Pak. Biarkan dia yang salah. Kalau kita terasa saja dalam pikiran kita, kenapa tidak kita ungkapkan? Bahkan tidak perlu diungkapkan, kita udah mulai untuk memaafkannya. Itu setidaknya minimal tindakan, sikap, cara kita memaafkan itu adalah untuk pentingnya kita sendiri, supaya kita tidak terkena beban pikiran, supaya kita tidak terkena masalah, supaya kita jadi produktif, supaya kita menjadi juara, nilai IP-nya tinggi, karena nggak terganggu dengan pikiran yang kita pelihara sendiri,
tidak terganggu dengan pikiran yang kita buat sendiri, tidak terganggu dengan pikiran yang kita ciptakan sendiri. Oleh karena itu ketika ada kawan kita merenung, termenung, mukanya kusut, cemberut, pasti ada yang dipikirin. Di antaranya kalau remaja-remaja, para mahasiswa, itu biasanya yang dipikirin adalah pergaulan. Kalau sudah tamat, biasanya yang dipikirin kerjaan. Udah dapat kerjaan, masih ada yang dipikirin jodoh. Walaupun itu semuanya sesuatu yang tidak perlu kita pikirin. Kalau yang jodoh, pekerjaan, rezeki, itu Allah yang memberikan. Gak usah kita mikirin apa yang Allah berikan. Yang kita pikirin gimana kerja kita dan doa kita. Hasil terserah Allah. Nah, kaitan tadi, konflik. Biasa. Bapak ibu kita dari keluarga yang berbeda. Bapaknya, ibunya sama pun anaknya punya karakter yang berbeda. Apalagi dari keluarga yang beda. Sekolah kita membentuk kita beda. Tempat kita bermain bentuk kita beda. Nah, beda-beda itu ketika ketemu, itu bisa muncul potensi konflik, perbedaan-perbedaan. Nah, oleh karena itu, dalam keluarga misalnya, kenapa Allah bisa menjadikan mereka sakinah mawaddah warahmah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah? Padahal mereka berbeda-beda. Di antaranya perbedaan-perbedaan yang dia miliki itu, ketika muncul masalah, maka dia memaafkan sesamanya. Sehingga dengan memaafkan itu, hapus sudah, selesai sudah. Maka fa'aslihu baina akhwaikum, islah di antaranya saling memaafkan. Apalagi kita yang junior, anak-anak kepada orang tua, ihsan biru biwalidain. Kita sebagai orang tua pun, kalau ada anak kita salah, setidaknya supaya nggak jadi pikiran, kita maafkan. Selesai sudah, nggak usah jadi pikiran buat kita. Tapi anak-anak harus lebih dulu mengucapkan maaf. Biasakan maaf itu terucap dari mulut kita. Ada orang mengatakan, orang Minang kok susah untuk mengatakan dua hal. Yaitu terima kasih jo maaf. Itu Pak Helmi. Orang Minang kayaknya bantu, tapi ambu orang Minang rasanya indah juga doh. Tapi orang mengecek bantu itu. Cici mungkin lain ya. Tapi banyak cici itu mungkin. Jadi mengucapkan terima kasih. Nah, makanya mungkin kita yang orang tua ke anak-anak itu memang harus kita budayakan. Ayo terima kasih. Kalau salah sama kakak adiknya, ayo dong minta maaf. Itu biasakan. Gak perlu gengsi. Ngapain kita gengsi terima kasih? Ngapain kita perlu gengsi minta maaf? Kan nyusahin diri saja. Nah, sekarang saya balik lagi dengan pertanyaan. Kalau kita punya masalah dengan teman, jadi pikiran kan? Nah, jadi pikiran. Jadi kalau udah jadi pikiran, pasti akan mengganggu semuanya. Dan bagaimana untuk menghilangkan pikiran dan mendelete tadi? Itu saling maaf-memaafkan. Rasulullah SAW, apa coba kurangnya? Sebagai Nabi Rasul yang maksum, sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatul ulia, terkenal dengan orang yang sangat memaafkan. Nih contoh ya. Nabi pada waktu di Mekah, setiap hari melewati suatu gang, selalu dilempari oleh kotoran. Ya, dilempari kotoran oleh seseorang. Tiap hari langganan pokoknya. Suatu saat ketika lewat di gang, kok yang ngelemparin saya nggak ada ya? Ditanya, mana itu yang orang yang suka ngelemparin saya? Dijawab, itu dia lagi sakit katanya. Kalau awak kiro, kalau ambo bantu tua, awak bantu bagi kiro, matilah aja. Jangan sakit-sakit mati sekalian ada. Tapi Rasulullah tidak demikian. Pulang ke rumah, dia ambil makanan gandum, didatangi orang yang tadi langganan ngelemparin Rasulullah. Didatengin. Dialah orang pertama Rasulullah yang menjenguk dia sakit, yang lain belum datang. Begitu agung mulianya akhlak Rasulullah memaafkan. Orang tadi nggak minta maaf, nggak perlu minta maaf dulu kalau kita ingin maafkan, karena ingin Rasulullah bersih, nggak mau jadi pikiran-pikiran. Ngapain sih mikirin orang yang suka ngelemparin saya? Biarin aja, biar Allah yang menghukumnya. Yang penting saya berbuat baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan.
Berbuat baiklah, Allah akan berikan balasan kebaikan. Baik saja, jangan nyojai awal balil jai. Orang tuh mempakician awal balil mempakician. Orang tuh memfitnah awal balil fitnah. Orang tuh menggibah awal balil gibah. Orang tuh memperolok-olokan awal perolokan rugi awal. Orang salah, buat salah. Orang preman awal jadi preman lo. Orang mau bedoso, awal bedoso lo. Jadi bapak, kalau awal digalan orang, diperolokan dan sebagainya, diam saja, sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai. Nah datang ke tempat tadi, masuk Islam akhirnya dia, luluh hatinya. Rasulullah pergi berdakwah ke Taif, dilempari batu sama anak-anak, sama orang tua, pokoknya diledekin dilempari batu. Sampai malaikat Jibril itu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku angkat nih bukit ini, aku timbun mereka semua yang melempari engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan ya malaikat, dia tuh umatku, hambaku yang belum ngerti. Dimaafkan. Oh, malaikat aja sampai gak sabar, padahal dia gak punya nafsu. Rasulullah begitu agung. Oh pak, kan itu nabi Rasul pak, ndak bisa buat contoh. Bukan begitu, nabi juga manusia. Kul inama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi Muhammad itu manusia kayak kita juga, jadi bisa diikuti contohnya. Uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsir. Uswah buat kita manusia. Jadi memaafkan itu ada para nabi, kita perlu tiru. Pokoknya ginilah gampangnya, orang tuh nah gimana biarin aja, yang penting gua kagak begitu. Mau jahat sendiri, saya nggak mau begituan. Nggak mau saya jahati juga, saya mau bersih jiwa kita, mau bersih diri kita, dan mau produktif, mau energi kita dipakai yang positif, dan nggak perlu mikir yang macam-macam, dan nggak perlu ngerjain yang enggak. Oh bagaimana balasan dia? Allah lah pembalasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kita berbuat baik, perbuatan baik akan berbalik kepada kita sendiri. Kita buat jahat, akan berbalik juga kepada kita. Anakku sekalian, mau dapat kebaikan atau kejahatan? Kalau mau dapat kebaikan, apa yang kita lakukan? Kebaikan juga. Pinter semuanya anak Unan ini. Jawabannya pas. Kalau kejahatan balasannya apa? Kok kebaikan balasannya? Kejahatan balasannya apa? Enggak, Allah membalasnya dengan kejahatan. Kita memang tidak membalasnya, ya. Tapi kata Allah kan tadi, wen asatum falah, dibalas sendiri oleh Allah. Jadi biarkan Allah Maha Pembalas yang adil. Jangan kita pula membalas yang tidak baik dengan tidak baik, rugi dan dosa pula kita. Nah, itu contoh Rasul kepada orang tua, kepada dosen. Kadang-kadang awam mahasiswa berang ke dosen. Bako berang, tugas banyak banget pak, cik. Padahal tugas banyak tuh untuk awak juga. Nyo suko jo dosen yang santai, tidak banyak tugas, capek lului, tapi rugi yang bersangkutan. Ada yang bertanya, ini pengalaman pribadi saya. Saya sering menulis buku saya, alhamdulillah sampai 40 buah buku saya buat. Artikel insya Allah tiap bulan 3 atau 4 masuk koran. Selalu buat. Kenapa? Karena ketika dulu kuliah, dalam tanda kutip dikerjain sama dosen saya waktu saya kuliah di Malaysia. Waduh, assignment, tugas banyak tiap minggu sampai 5-6 paper buat terus. Waduh, capek, butuh rasa pada waktu itu saya. Waduh nih, dosen kok kayak gini banget, mau ganti supervisor udah kelewatan, tanggung. Mau diterusin kayak begini ceritanya. Nggak enak. Teman saya yang dosen, supervisor, pembimbingnya nggak begitu, mudah saja. Ternyata alhamdulillah setelah saya tamat, manfaatnya. Terbiasa nulis, terbiasa mengkoreksi. Sampai staf-staf saya di Pemda nggak bisa buat salah-salah sekarang. Karena saya ini kata-kata saya baca semuanya. Saya balikin, banyak balikin. Akhirnya saya beri hukuman 10 kali aja salah saya pecat. Akhirnya masing-masing eselon 2 buat juga aturan ke bawahnya. Kalian 5 kali salah mau pecat, sebelum Ambo dipecat gubernur, kalian mau pecat loh. Nah, 5 kali nyebutnya. Awak calik cici. Bahasa Indonesia redaksi mau calik sampai mau buat kadang-kadang, apakah saudara pernah belajar bahasa Indonesia? Tapi kadang-kadang tuh. Nah, jadi maafkan juga kalau dosen seperti itu. Enggak perlu kita kesal. Nah, kalau dosen begitu, kita marah-marah, berang-berang, saya rugi.
Dosen itu tidak rugi, tetap saja begitu. Yang rugi kan kita. Hilangkan, delete ya. Jadi yang istilah delete itu tidak hanya memori komputer. Di pikiran memori kita pun kita delete. Nah, coba saya tanya, kalau ada sekarang di pikiran-pikiran Ananda semua yang ada dalam memori, macam-macam pikiran yang dibuat oleh sendiri, dipelihara oleh sendiri, yang enggak itu, bisa nggak di-delete? Delete semuanya. Dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali itu upaya kita mendelete. Kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu juga upaya mendelete. Udah mendelete, fresh, kita punya energi baru untuk bekerja, untuk belajar, untuk bergaul, untuk berbuat sesuatu dengan yang lain. Karena kita memaafkan. Rasulullah SAW juga ditanya oleh para sahabat. Tadi, 2 sifat yang dicintai oleh Allah, diantaranya al-hilm, orang yang lembut, orang yang sopan, orang yang santun, yang memaafkan. Maukah kita dicintai oleh Allah? Pasti jawab mau. Maafkanlah. Mungkin dari kita sendiri, anak buah kita, kadang-kadang kesel kita ngeliat anak buah kita. Kan begitu Bapak, pembantu rektor, dekan, kalau ada anak buah, ada dosen awal yang merupakan bawahan kita, kadang-kadang perilakunya aneh-aneh, macam-macam karakternya. Kadang-kadang pimpinan memaksakan karakter kita ke karakternya anak buah kita, nggak bisa juga. Begitulah ditakdirkan, kita masing-masing punya karakter. Jadi bagaimana caranya Pak? Ya sudah, ngapain jadi pikiran, kita arahkan, kita bina kalau dia memang sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi setelah itu ya sudah, kita punya, seperti saya punya aturan, kalau memang nggak bisa ya sudah, kita ganti, apa susahnya. Ada prosedur untuk mutasi, bukan dilarang, bisa juga non-job. Itu bukan berarti sesuatu yang tidak boleh. Jadi ada satu yang sedikit mungkin ingin saya sampaikan. Memaafkan itu bukan berarti menghilangkan sesuatu kesalahan yang berdampak kepada aturan dan hukum. Rasulullah SAW memaafkan orang yang berzina. Dalam arti dia minta maaf kepada Rasulullah, tapi hukuman tetap berlaku pada yang bersangkutan. Mencuri dimaafkan, tapi berlaku hukuman bagi yang mencuri. Jangan sampai beko tiok sebantah orang salah minta maaf, ini tidak perlu ada polisi itu. Tidak perlu ada penegak hukum. Anak buah Pak Rektor tiok hari terlambat minta maaf tori. Korektor kok setelah dapat pengajian dari Pak Gundur memaafkan mah. Terlambat. Kecep Rektor bukan terlambat. Maaf Pak Rektor. Ayo maafkan dia. Bisu terlambat oleh. Bukan terlambat. Maaf Pak Rektor. Pak Rektor tuh bingung ikut bacor, ikut mengamalkan pengajian Pak Gubernur kok. Tiap hari terlambat taruh bacor maafkan taruh kok. Awak berangin tidak boleh kece Pak Gubernur, karena Allah mengatakan tidak boleh marah. Rasul juga begitu. Maka Pak Rektor lakukanlah tindakan disiplin. Ada aturan. Beri sanksi. Hukum dia. Kenapa? Karena dia salah. Oh, Pak Rektor, ambo kalau minta maaf dihukum kok. Oh, itu yang beda. Maafkan, ambo lah maafkan. Yang jelas ambo dah ada pikir-pikiran ke uang doh. Uang tampil ambo dah ada pikiran dah tegaduh ke ambo doh. Yang jelas ambo putuskan uang kini kuah. Alah, dek kalau disiplin dah ditegakkan kena hukuman demikian selesai. Maafkan, tetap maafkan. Urusan hukum terjalan, jangan sampai hukum berantakan gara-gara memaafkan. Atau jangan sampai disalahartikannya semuanya. Nah, jadi begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan ada tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Ya, dan di situ ada adinun nasihat. Adin an-nasihat. Din itu adalah nasihat, di antaranya saling memaafkan dan saling memberikan suatu maaf juga di antara kita, berebut di antara kita. Terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya seputar tema yang dihadirkan untuk hari ini. Siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Kuliman, pembina asrama Universitas Andalas. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin kesempatan ini saya tanya kepada Bapak, bahwa kita tahu memang ketika dia bersangkutan dengan hukum, maka hukum itu kita jalankan gitu Pak, tapi kita maafkan. Tapi yang bersangkutan dengan pribadi kita, itu tidak bersangkutan dengan hukum, itu dalam Islam juga ada kisos gitu Pak ya. Berlaku juga kita balas seperti itu. Itu juga dibolehkan oleh Allah. Nah, bagaimana menurut Bapak hal yang demikian? Mana yang lebih bagus? Kita jalankan itu atau memang kita lupakan seperti itu, Pak? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang persoalan terjadi di antara kita terkait dengan hukum, maka hukum berlaku. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam mengatur, memanage negara Madinah, masyarakat Madinah, dan itu termasuk masyarakat modern dengan ciri diantaranya adalah penegakan hukum. Itu Rasul tegak hukum. Fatimah binti Muhammad kalau mencuri akan hukum, begitulah tanpa diskriminasi, anaknya pun juga akan dihukum kalau melanggar aturan yang berlaku. Itulah contoh negara maju ya, yang ditiru oleh saat ini dengan negara maju lain, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan distribusi harta negara secara merata. Itu 3 karakter negara madani. Nah, satunya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bahasa hukum tegakkan. Walaupun kita udah pasti maafkan. Nggak ada urusan dengan hal itu. Nggak perlu dendam. Apalagi dendam. Tadi kita nggak bicara dendam. Dendam itu upaya pemeliharaan yang berkelanjutan atas segala sesuatu yang terjadi antar kita. Wah, rugi dendam itu. Oke, nggak boleh. Tapi yang urusan kemanusiaan. Berdiskusi, beda pendapat, marah, maafkan. Minta tolong nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa, emang gue pikirin, udah selesai, delete, nggak usah jadi masukin hati. Yang urusan-urusan tanpa ada dampak hukum, kita maafkan. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling maafkan. Karena hubungan di antara kita demikian. Ada 3 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya Ka'ab bin Malik yang dia tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya dihukum oleh Rasulullah. Tidak boleh menyapa 3 orang bersangkutan. Diboikot, di apa segala macam, dihukum sekian bulan. Hukuman jalan. Tapi dia dijamin masuk surga. Dan sahabat itu karena dia ahli surga juga, asabikun awalun, termasuk sahabat yang dekat dan awal, itu dia ikhlas menerima hukuman itu. Karena hukuman itu adalah menghapuskan dosa-dosa dia. Menghapuskan kesalahan dia. Jalan. Nah, jadi begitulah kira-kira jawabannya. Silakan satu lagi ya. Wah, nih Pak dosen atau yang ini ada di mahasiswi itu ada nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Irwan, Allah memberi hukuman pada Nabi Adam ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah. Dia dihukum untuk keluar dari surga. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Yang saya ingin tanyakan, apa tanda-tanda secara ilahiyah Allah memaafkan dosa kita, dan juga secara manusiawi tanda-tanda manusia memaafkan kesalahan kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang sesama manusia, tanda kita setelah memaafkan, hubungan kita fresh dengan yang bersangkutan. Hubungan kita segar, tanpa ada hambatan, tanpa ada hijab, tanpa ada perasaan yang tidak enak. Yang bersangkutan pun yang ada konflik dengan kita setelah kita memaafkan dan kita berkomunikasi seperti biasa, dia pun tetap juga kembali berkomunikasi biasa. Itu tandanya sudah habis, selesai. Saling maafkan. Oh, urusan dia masih dendam, urusan dia nggak usah kita pikirin. Yang penting kita jelas dan komunikasi jalan terus, sehingga kita tetap menjaga networking, menjaga komunikasi hubungan, dan menjaga silaturahim. Karena silaturahim terputus pun Allah tidak akan memberikan catatan pahala-pahala atas amal soleh kita. Begitu kata Rasulullah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bagaimana Allah maafkan kita, memang tidak ada yang bisa tahu, tapi kita merasakan kalau kita tenang, hidup kita tentram, jiwa kita tidak ada persoalan yang membelit kita, dan kemudian kehidupan kita pun terasa adanya ta'idullah, dukungan Allah, karena ma'iyatullah, kesertaan Allah kepada kita. Dan kemudian kita merasakan
Tapi kalau misalnya susah, anaknya pada nakal-nakal, kita pun sakit-sakitan, kendaraan dan sebagainya rusak, hilang dan sebagainya. Nah, itu pertanda. Di antaranya kita mungkin memakan harta yang tidak berkah, atau tidak berzakat, atau dan sebagainya. Dan Allah mungkin tidak memberikan suatu kebaikan kepada kita karena ulah kita yang tidak baik juga. Tapi kalau Allah pasti memaafkan. Allah sangat pemaaf. Ra'ufur Rahim. Kan begitu kan? Allah sebagai pemaaf dan juga rahim. Kalau urusan Allah sudah pastilah. Yang urusan kita sekarang yang jadi masalah. Bagaimana? Mau nggak memaafkan? Nah, itulah sebagai kata kunci. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pemaaf, tetapi tidak disalahartikan untuk urusan yang menyalahi aturan. Tetap sanksi harus ditegakkan supaya aturan berlaku dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan kepada Budi. Mana Budi? Baik, terima kasih Bapak Irwan Praitno. Dan pemirsa, demikianlah untuk indahnya Ramadan bersama Universitas Andalas untuk episode kali ini. Tapi sebelumnya kita minta dulu kepada Bapak Irwan untuk menyampaikan intisari dari tema kita untuk hari ini. Silakan Bapak Irwan. Baik, Bapak Ibu, mungkin singkat saja. Marilah kita membudayakan, memaafkan, mendahului dari orang lain yang ingin minta maaf. Dan biasakan itu dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian memaafkan akan menguatkan energi bagi kita untuk bekerja positif dan produktif. Jangan hancurkan diri kita dengan pikiran yang kita buat sendiri, dengan tetap mempertahankan konflik dalam benak pikiran kita. Oleh karenanya harus kita delete dengan cara memaafkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Irwan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu unsur pimpinan akademisi dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Andalas dan pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Demikian acara kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah